Halo Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tapi mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan atas setiap pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan selalu menuntun dan membimbing kami untuk menjalani kehidupan kami. Dan ampuni kami Tuhan jika sepanjang kami menjalani kehidupan yang merupakan anugerah dari Tuhan, kami melakukan banyak dosa dan kesalahan. Jika sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Amsal pasal 16 ayat 21 sampai 33. Amsal pasal 16 ayat 21 sampai 33 yang berbunyi demikian. Orang yang bijak hati disebut berpengertian dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja karena mulutnya memaksa dia. Orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Siapa memejamkan matanya merencanakan tipu muslihat. Siapa yang mengatupkan bibirnya sudah melakukan kejahatan. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah membahas mengenai pembentukan karakter atau pembentukan karakter yang terjadi di dalam proses kehidupan manusia. Nah, pada hari ini kita juga akan kembali merenungkan bagaimana kita menjalani kehidupan kita ini yang diberikan oleh Tuhan, yang jangka waktunya memang tidak dapat kita pahami. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan yang suka main game, mungkin saya ini suka main game ya. Jadi di game saya ini namanya Merge Dragon. Jadi menggabungkan naga-naga. Prosesnya itu dari menggabungkan telur-telur. Nanti kalau telurnya sudah digabungkan, nanti menjadi naga level 1, naga level 2, naga level 3 dan berikutnya. Nah, kalau telur ini tidak ada gunanya. Maksudnya kalau kita punya telur ya nggak bisa dipekerjakan. Kalau naga level 1 itu dia staminanya cuma 1. Jadi kita cuma bisa nyuruh dia kerja itu 1 kali. Sedangkan naga level 2 nanti lebih banyak lagi dan sampai naga level 4 nanti bisa punya tenaga yang lebih hebat lagi. Jadi dalam game yang saya mainkan, naga ini punya level. Semakin dia besar, levelnya semakin bertambah dan kemampuannya juga semakin bertambah. Begitu juga dengan manusia. Manusia itu seiring berjalannya waktu menghadapi banyak hal di dalam kehidupannya, maka seharusnya idealnya adalah hal-hal yang dialami oleh manusia, hal-hal yang dilewati oleh manusia ini menjadikan menjadi proses yang panjang supaya karakternya atau hidupnya itu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi makanya kan banyak anggapan yang beredar atau stigma yang beredar bahwa orang tua itu pasti lebih bijak daripada orang muda. Orang tua itu pasti lebih tahu daripada orang muda, apalagi anak-anak. Nah, itu kan karena pengalaman. Jadi memang di asumsi manusia, kebanyakan orang yang lebih dewasa, yang lebih tua, yang lebih panjang jalan hidupnya, proses hidupnya, yang lebih banyak pengalamannya itu akan menjadi orang yang bijaksana. Nah, hari ini Amsal mengingatkan kita di ayat yang ke-31 sampai 33 dari yang kita baca tadi. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Jadi
hidup manusia ini kan hidup manusia ini apa ya, banyak cabangnya, banyak pilihan-pilihannya. Nah, dalam cabang-cabang ini kita bisa menemukan banyak hal, banyak orang, dan banyak kejadian yang bisa membentuk karakter kita. Kalau kita terbiasa mengolah hati kita dan menjadi bijak, maka kita akan mendapati hal-hal yang baik. Orang-orang bijak itu bicaranya manis. Manisnya itu gimana ya? Enak didengar. Enak didengar itu bukan berarti selalu menjilat itu, enggak, tapi memang omongannya itu benar loh, menyenangkan dan obat bagi tulang-tulang, pokoknya menyenangkan dan meyakinkan di ayat 21 sampai di ayat yang ke-24. Jadi ya pokoknya orang yang hatinya bijak itu akan tercermin dalam perkataannya, dalam pikirannya. Nah, sedangkan orang-orang yang hatinya tidak bijak, orang-orang yang menggali kejahatan dalam dirinya ini melakukan kekerasan, dia melakukan tipu daya dan lain-lain. Dan bahkan orang yang mengetahui kekerasan dan lain-lain itu kalau menutup mata itu berarti dia melakukan tipu muslihat, kalau dia menutup bibirnya itu sudah melakukan kejahatan. Jadi ini memang, dan itu nggak bisa selalu milih loh Bapak Ibu. Jadi jangan dikira bahwa satu orang itu pasti baik terus, orang lain itu jahat terus. Belum tentu, ada kalanya juga di momen-momen tertentu itu kalau kita salah mengambil keputusan, kita berubah menjadi peran antagonis, kita berubah melakukan hal yang tidak baik. Jadi orang itu nggak hitam putih gitu loh Bapak Ibu. Orang ini masuknya golongan putih, orang ini masuknya golongan hitam. Yang putih ini orangnya baik, kata-katanya baik dan lain-lain. Yang orang golongan hitam ini kata-katanya buruk dan lain-lain. Enggak gitu. Tapi itu adalah sebuah proses, dan orang itu punya celah atau kesempatan dia mau melakukan hal baik atau melakukan hal buruk. Dan kalau diulang-ulang terus, sudah terbiasa mengambil keputusan-keputusan yang baik, keputusan-keputusan yang bijak, sudah sering mengolah dan melatih hatinya agar berpegang pada Tuhan, agar apa yang dilakukan semuanya seturut kehendak Tuhan, dia menjaga bibirnya, maka dia akan lebih terbiasa. Nah, tapi kalau ada orang juga sembarangan hidupnya, pokoknya aku bener dewe dan lain-lain, itu juga akan terbentuk dalam hidupnya. Tapi itu nggak mesti orang akan selalu begitu. Ada kalanya juga orang yang terbiasa baik bisa jatuh ke dalam kesalahan, dan itu memang begitu manusia. Jadi kita jangan sampai terbiasa mengkotak-kotakkan orang ini golongan orang putih, ini orang hitam. Nggak ada orang putih sama hitam, maksudnya terang gelap itu. Manusia itu nggak hitam putih gitu, manusia itu banyak warna, ada biru, ada oranye, ada kuning dan lain-lain. Nah, kalau begitu yang perlu direnungkan adalah nggak perlu pusing-pusing kita ini ada di sebelah mana, tapi bagaimana melatih diri kita supaya nanti sampai akhirnya kita tuh bukan jalan di jalan yang lurus tapi ternyata ujungnya maut. Kita taunya itu jalannya udah bener, kita tahunya sikap dan keputusan yang kita ambil itu sudah benar, tapi ternyata ujungnya adalah maut. Nah, yang perlu kita refleksikan adalah bagaimana kita menjaga jalan kita, mengolah hati kita, mengolah diri kita, supaya kita tetap ada di jalan kebenaran. Kan istilahnya rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Jadi nanti usia tua, usia lanjut itu bukan hal yang menyebalkan atau menyedihkan, tetapi memang itu adalah sebuah hadiah gitu. Ketika kita memang jalannya pada kebenaran, jadi lebih tenang begitu hatinya. Nah, kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah dua hal. Yang pertama adalah sabar. Sabar ini ada banyak macamnya ya. Sabar itu bisa sabar menunggu, tidak kemerungsung. Jadi orang itu hidupnya sabar, tidak tergesa-gesa. Lalu yang berikutnya sabar juga itu hatinya luas, berlapang dada. Maksudnya ya tidak mudah marah, tidak mudah jengkel. Nah, dan sabar ini harus dilatih. Ada yang pernah bilang saya ini orangnya nggak sabaran, tapi ternyata kalau dilatih bisa. Karena sebenarnya saya ini juga bukan orang yang sabaran, tapi kan gimana ya, anak kecil itu kan semuanya nggak sabaran. Maksudnya anak kecil kalau nangis kan, lapar kan nangis, kalau pipis nangis. Memang anak kecil itu nggak sabaran. Tapi prosesnya membuat mereka menjadi sabar. Jadi sabar itu bukan bawaan lahir, karena bawaan lahirnya kita nggak sabaran, ya kan. Bawaan lahir kita kalau lapar kan nangis. Nah, jadi sabar itu bisa dilakukan, dicapai melalui sebuah proses.
ya tenang, ya berpikir ulang. Ya ini memang proses gitu. Dan ada kalanya kalau namanya orang lagi latihan ya, kita kan proses kan latihan. Ya ada kalanya nanti kita terjatuh, kayak naik sepeda itu loh, latihan jatuh, ya itu biasa. Tapi jangan kemudian kita menyerah, wah aku ini latihan sabar, kok ya rasa sabar ya. Memang susah gitu, karena itu adalah sebuah proses. Jadi jangan dibilang bahwa oh ini cuma buat orang sabar, enggak. Semua orang itu bisa belajar sabar. Karena sabar itu bukan bawaan lahir. Anak bayi itu mana ada sabar. Bapak Ibu coba anak bayi itu lapar, sik to tungguin, apa berhenti nangis sih? Enggak. Lapar ya pokoknya nangis. Susu pokoknya kudu maem saiki, kudu minum susu saiki. Kalau pipis atau buang air besar ya nangis, kudu saiki, kudu diganteni. Ngantuk ya nangis, pokoknya nggak enak ya nangis. Pokoknya anak bayi itu nggak sabaran dan nggak bisa kalau disuruh sabar. Tapi orang dewasa itu harus mencapai mengolah prosesnya sendiri supaya menjadi orang yang sabar. Bukan menjadi orang sabar, untuk memiliki kemampuan untuk sabar. Nah yang berikutnya adalah orang yang menguasai dirinya. Menguasai diri itu a whole gitu, maksudnya seluruhnya ya. Menguasai diri ini menguasai pikiran. Pikirannya banyak negatif atau positifnya. Ketika melihat orang itu negatif atau positif, saya seringkali ketika ngomong gitu sama orang yang dekat dengan saya bilang kok negatif banget ya aku mikirnya tentang orang A, B, C, D gitu. Ya itu harus dilatih bagaimana kita tidak negatif kepada orang lain. Nah, ya bukan berarti kok positif ketipu terus, enggak juga, tapi bagaimana kita memandang orang lain itu enggak dari sisi buruknya gitu loh. Orang itu kan enggak jelek terus. Lalu menguasai mata kita gitu. Ya buat anak remaja atau pemuda atau mungkin ya orang dewasa juga bisa ya, bagaimana nggak usah kita melihat yang nggak seharusnya dilihat gitu kan. Apa itu ya tahu sendirilah ya. Nah terus habis itu menguasai bibir ini yang paling sulit ya, karena lidah tidak bertulang kan banyak tuh lagunya. Nah itu menguasai mulut ini juga sulit. Nah tetapi paling penting adalah menguasai hati dan pikiran kita. Kalau kita menguasai mereka, mata kita, mulut kita ini semuanya aman, karena memang semuanya ini kan digerakkan oleh pikiran kita. Jadi kalau pikiran kita beres, perkataan kita, mata kita, semuanya kita, tangan, kaki kita ini nggak akan, tangan itu kok nggak mukul sendiri loh Bapak Ibu. Jadi kecuali memang punya penyakit tertentu ya, tapi kalau orang yang sehat gitu nggak ada penyakitnya, nggak mungkin loh tangan tuh mukul sendiri, nggak mungkin mulut itu berkata-kata kasar sendiri, itu nggak mungkin. Nah aku ngomong sih kayak tak mikir ya, berarti kan itu nggak mikir gitu, maksudnya bukan nggak mikir, pertimbangannya kurang panjang gitu. Nah itu kan ini juga proses. Menguasai diri adalah sebuah proses. Bagaimana dulu waktu kita bayi, sekali lagi kalau lapar nangis, kita nggak bisa mempertimbangkan yang lain. Nah, waktu anak-anak juga gitu, kita pokoknya pengen makan enak, nggak dibelikan nangis. Mulai remaja mulai tahu lah bahwa nggak semua itu sak-deksaknya, nggak semua itu bisa diterima. Semakin kita dewasa, semakin kita tua, itu kita akan tahu kok bahwa nggak semuanya itu sesuai dengan keputusan dan keinginan kita. Nah, maka ketika tidak semuanya sesuai dengan keinginan kita dan kita tidak bisa mengubahnya, satu-satunya cara adalah dengan menguasai diri. Jadi ada dua kunci, sabar dan menguasai diri. Dan yang paling penting adalah semua keputusannya berasal dari Tuhan. Jadi caranya supaya kita sabar, caranya kita bisa menguasai diri adalah kita mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Waktu kita marah, kita mikirlah, kalau marah itu Tuhan Yesus gimana sih? Kita mikir karakternya Tuhan Yesus itu kayak gimana ya kalau marah itu, biar kita nggak bisa jadi seperti Yesus, tapi kan kita bisa belajar dari Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus kalau marah tuh menjelaskan loh. Tuhan Yesus itu kalau marah itu nggak kasar dan lain-lain, ini kan bisa dipelajari. Jadi mari bersama-sama Bapak Ibu menjalani proses kehidupannya merupakan anugerah dari Tuhan ini dengan sebaik-baiknya. Dan memang kita ini manusia punya banyak keterbatasan. Mari kita belajar untuk sabar dan menguasai diri kita dengan cara mempertimbangkan, memikirkan agar setiap keputusan kita ini seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan menganugerahkan kepada kami kehidupan yang begitu indah yang kami jalani. Ampuni kami Tuhan jika kami sungguh
melakukan hal-hal yang tidak seru dengan kehendak Tuhan. Tetapi biarlah setiap hal yang kami lakukan, setiap keputusan yang kami ambil semua berasal dari Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan, dan kiranya Tuhan Yesus selalu merangkul dan memeluk kami dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.